Selamat datang di Dunia Fakta. Terkadang kita selalu melihat banyak ragam suku dan budaya, berbagai macam ras, agama, dan ibadahnya masing-masing yang selama ini sudah kita ketahui. Tapi tahukah kalian bahwa ada agama yang masih belum diketahui dan menjadi agama tertua di dunia? Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian tetap stay tune di Dunia Fakta. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya, untuk mendapatkan informasi secara aktual. Menurut literatur sejarah kebudayaan dan geografis Hindu, Hindu adalah agama tertua pertama di dunia. Nama Hindu sendiri sebenarnya adalah Sanata Dharma, yang berarti kebenaran abadi. Nama Hindu tersebut berasal dari pemberian bangsa Arab dan Persia yang melakukan perdagangan ke lembah sungai Indus pada abad ke-19 sebelum Masehi yang lalu. Mereka menyebut orang yang tinggal di sungai Indus sebagai Hindu. Dan pada saat ekspansi jajahan Inggris, Max Muller yang merupakan tokoh filsuf dari Jerman yang memperkenalkan Sanata Dharma menjadi Hindu, yang saat ini sudah diyakini oleh 1,1 miliar penduduk di dunia. Agama Majusi atau lebih populer dinamakan agama Zoroastrianisme merupakan agama Majusi yang dianut oleh Persia kuno yang saat ini menjadi negara Iran. Diperkirakan agama Majusi sudah ada sejak tahun 5000 sebelum Masehi, menjadikannya agama tertua di dunia. Dinamakan sesuai pendirinya, yaitu Zarathustra, yang berasal dari suku Median, lahir di negara Azerbaijan sekitar 650 tahun sebelum Masehi. Avesta adalah kitab suci para Zoroastrian yang berbahasa Pahlavi, yang berarti bacaan, terdiri dari Yasna, Visperet, Vendidat, Yats, dan Korda. Pada awalnya, kitab ini terdiri dari 21 sub kitab bagian. Namun ketika masa kekaisaran Median diserang dan diambil oleh Alexander the Great atau Alexander yang Agung pada tahun 331 sebelum Masehi, sebagian kitab suci Avesta pun ikut hancur, dibakar, dan sebagian sisa kitab tersebut dikirim ke Athena yang sekarang menjadi Greece atau Yunani. Layaknya agama lain, Zoroastrian pun memiliki hari raya, yaitu Nowruz. Nowruz adalah hari raya utama bagi umat Zoroastrian. Mereka merayakan festival 1000 hari orang yang sudah meninggal pada bulan Juni. Seluruh Zoroastrian pada berkumpul untuk berziarah di The Pir Saps, sebuah kuil api untuk berziarah yang terletak di Cakcak, padang pasir di antara Gunung Ardakan dan Gunung Anjir di negara Iran. Agama Yahudi atau Yudaisme adalah agama asli bangsa Yahudi yang merangkum seluruh tradisi, peradaban religi, budaya, maupun hukum bangsa Yahudi. Di umat Yahudi yang taat, agama Yahudi adalah ungkapan nyata dari perjanjian antara Tuhan dan Bani Israel. Lambang ini adalah sebuah hexagram, gabungan dua gambar segitiga sama sisi. Suku Israel merujuk pada 12 suku dalam Bani Israel yang sudah tersebar di seluruh penjuru Israel. Ada 12 suku Bani Israel yang didasari atas keturunan dari 12 putra Nabi Yakub. Ke-12 anak Nabi Yakub itu adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali, serta Gad, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Kitab suci agama Yahudi yang utama adalah kitab Perjanjian Lama, yang merupakan kitab suci agama Kristen, meskipun tidak semuanya sama dengan yang digunakan dalam agama Kristen. Yang termasuk kitab Taurat adalah kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, serta kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan Allah
kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud, lalu memeluk agama Yahudi. Jumlah umat Yahudi di seluruh dunia diperkirakan mencapai 14,3 juta jiwa. Jainisme adalah sebuah agama dharma. Jaina bermakna agama penaklukan, artinya penaklukan kodrat-kodrat syahwati di dalam tata hidup manusiawi. Agama Jainisme itu dibuat oleh Nataputa Vardhamana yang hidup di era 559 sampai 527 sebelum Masehi, yang memperoleh panggilan Mahavira yang artinya pahlawan besar. Dalam ajaran agama Jainisme ada kelima sumpah yang tidak boleh dilanggar. 1. Ahisma, non kekerasan. Satya, kebenaran di dalam pikiran. Asteya, tidak mencuri. Brahmaharya, berpantang dari pemenuhan nafsu di balik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Serta yang kelima, aparigraha, ketak melekatan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pada puncaknya, seorang pemuka agama Jainisme akan ke nirwana melalui konsep pembebasan, yaitu cara puasa dan bermeditasi sampai hingga ke moksa. 2 atau Kongfuce atau Confucius. Dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Rujiao, yang berarti agama orang-orang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Konfusius adalah seorang guru, orang yang bijak, dan terkenal karena filsuf Tiongkoknya. Filsafatnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, dan menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Oleh para pemeluk agama Konghucu, dia disebut sebagai nabi. Konfusianisme adalah suatu ide filsafat yang menekankan pada keteraturan sosial, etika, serta nilai-nilai Konfusius. Konfusius sangat berakar dalam setiap ritual-ritual penting dalam keluarga dan kelompok kekerabatan. Selama ribuan tahun telah mengakar dan melebur menjadi satu dalam pranata masyarakat Cina. Warga Tionghoa yang merayakan juga menganggap Imlek sebagai momen istimewa karena dapat berkumpul dan makan malam bersama keluarga serta orang terdekat. Sebagian besar warga Cina, angpau merupakan suatu tradisi yang gak boleh dilewatkan loh. Pasalnya, angpau menjadi simbol kebahagiaan dan konon dipercaya dapat melipat gandakan rezeki. Dalam kepercayaan Konfusianisme, para umatnya selalu membasuh kaki ibunya guna menunjukkan ketaatan. Ajaran Konfusianisme, Yin serta Yang, mempunyai 5 elemen, yaitu Wu Hing. Konsep Yin dan Yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki kebalikannya. Keduanya berperan untuk menjadikan manusia sebagai manusia yang ideal, menurut Konfusius. Hingga saat ini, pemeluk agama Konghucu sendiri berjumlah 0,5% dari seluruh populasi manusia di muka bumi ini. Buddha atau Buddhisme adalah agama terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau sekitar 7% populasi masyarakat di dunia yang dikenal sebagai umat Buddhis. Agama Buddha meliputi beragam tradisi, keyakinan, kepercayaan, praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha dan menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Agama Buddha lahir di India kuno sebagai suatu tradisi Sramana sekitar antara abad ke-6 sebelum Masehi dan menyebar ke sebagian besar Asia, dan dikenal oleh para umat Buddha sebagai guru yang telah sadar atau tercerahkan, yaitu pendirinya Buddha, Siddhartha Buddha Gautama.
yang membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri penderitaan mereka dengan melenyapkan ketidaktahuan, kebodohan, kegelapan batin, keserakahan, dan kebencian. Berakhirnya atau padamnya moha, lobha, serta dosa disebut dengan nibbana. Pada masa kerajaan Asoka yang agung, Asoka the Great adalah penguasa kekaisaran Maurya Gupta, anak dari Chandragupta. Pemimpin Asoka lahir antara tahun 273 sebelum Masehi sampai 232 sebelum Masehi, seorang penganut agama Buddha. Raja Asoka menguasai sebagian besar anak benua India, dari apa yang sekarang disebut Afghanistan sampai Bangladesh, dan di selatan sampai sejauh Mysore. Di bawah naungan Raja Asoka the Great, agama Buddha bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kitab suci umat Buddha adalah Tipitaka, khususnya dalam mazhab Theravada. Bedakan dengan Tripitaka. Tripitaka berasal dari kata ti atau tiga, dan pitaka sama dengan keranjang dalam bahasa Pali tentunya. Agama Buddha mengenal 4 hari raya keagamaan dalam 1 tahun. Keempatnya antara lain Hari Raya Waisak, Katina, Asata, Magha, Puja. Kendati memiliki 4 hari besar keagamaan di Indonesia, mungkin kita hanya akrab dengan Hari Raya Waisak saja. Sintoisme merupakan filsafat religius yang bersifat tradisional sebagai warisan nenek moyang bangsa Jepang, yang dijadikan pegangan hidup tidak hanya rakyat Jepang yang harus menaati ajaran Sintoisme, melainkan juga pemerintahannya juga harus menjadi pewaris serta pelaksana dari ajaran agama ini. Shinto merupakan kepercayaan agama yang hanya ada di Jepang. Shinto menganut kepercayaan yang memiliki lebih dari 1 dewa, atau disebut sebagai politeisme, dan menghormati dewa-dewi atau Tuhan. Bahasa Jepangnya adalah kami, di kuil-kuil. Menurut kepercayaan orang Jepang, Amaterasu adalah dewa atau kami tertinggi dalam mitologi kepercayaan Shinto. Amaterasu lahir dari mata kiri Izanagi saat ia hendak mensucikan dirinya di kuil setelah selesai mengunjungi dunia bawah atau neraka. Dipuja hampir semua pemeluk Shinto, Inari dalam kepercayaan Shinto, Amaterasu mungkin dipandang sebagai dewa terkuatnya. Sementara itu, Inari adalah dewa yang memberikan makan manusia. Ia adalah dewa makanan, dewa padi, perdagangan, senjata, hingga dewa rubah. Pemeluk agama Shinto mempunyai sebuah tradisi unik, yaitu melakukan Shikinan Senju, membangun kembali, lalu merobohkan semua bangunan yang sudah lama. Hal ini dilakukan terus-menerus dari satu generasi ke generasi baru berikutnya. Dalam keyakinan Shinto, ritual sederhana untuk membersihkan diri disebut Temizu. Dengan melakukan Temizu, maka semua dosa orang-orang akan hilang dan segala penyakitnya akan dihilangkan oleh dewa-dewa. Hingga saat ini, pemeluk agama Shinto berjumlah 107.000 orang di dunia. Agama yang disebut Kapitayan telah dianut dan dijalankan turun-temurun yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk di Kepulauan Nusantara, dihuni ras Proto-Melanesia hingga kedatangan ras Austronesia. Pembawa dan penyebar agama ini menurut keyakinan para penganutnya adalah Dangyang Semar, keturunan Sangyang Ismaya yang berasal dari Lemuria, yakni sebuah benua besar yang tenggelam karena diterjang banjir dan badai besar, yang membuat Semar beserta keluarganya dan kaumnya mengungsi ke Pulau Jawa. Selain Semar, ada juga saudaranya yang bernama Togok atau Sangyang Hataga yang tinggal di luar Jawa dan juga mengajarkan agama Kapitayan ini, namun dengan tata cara yang sedikit berbeda. Satu lagi saudara Semar yaitu Sangyang Manikmaya yang tinggal di alam goib atau kahyangan. Agama yang disebut Kapitayan ini memuja Tuhan yang mereka sebut Sangyang Taya.
Makna dari kata taya sendiri adalah suwung atau kosong atau hampa dan tidak bisa dipikir, tidak bisa dibayangkan, serta tidak bisa dideteksi oleh panca indera. Cara pemujaan yang dilakukan para penganut KPKN ini berbeda antara masyarakat awam serta para rohaniawan. Untuk menyembah Sang Hyang Taya, masyarakat awam biasanya mempersembahkan sesajen di tempat-tempat keramat, sedangkan para rohaniawan melakukan pemujaan ini di tempat khusus yang bernama sanggar, yang berupa bangunan beratap tumapang atau tumpang yang memiliki tuk-tuk atau ceruk pada dinding.